Bismillah atau basmalah adalah suatu kalimat bacaan yang sangat akrab dengan, bahkan saking seringnya diucapkan, membuat kita beranggapan bahwa bismillah ini biasa-biasa saja. Untuk menepis anggapan seperti itu, mari kita kaji bersama marifat atau mengenal bismillah ini. Telah sepakat para ulama bahwasanya kalimat bismillah adalah salah satu kalimat yang harus dipelajari, dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Karena bismillah atau basmalah, insya Allah akan dapat menghindarkan si pembacanya dari 70 jenis bala bencana, mulai dari kebakaran, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, niscaya Allah Ta'ala akan menjauhkannya dari 70 pintu bala, duka cita dan kesulitan. Pertanyaannya, banyak orang-orang muslim yang sering membacanya, tapi masih miskin juga dan bencana juga masih sering menghampirinya. Hal itu karena mereka hanya membacanya saja, tanpa tahu mengkaji marifat bismillah. Inilah yang membedakan orang awam dengan para marifatullah. Dalam membaca bismillah, orang awam hanya membaca saja, tanpa tahu mengkaji marifatnya, sedangkan para marifatullah membacanya disertai tahu kajian, sehingga khasiatnya bisa dapat diraihnya. Berikut sedikit tentang kaji marifat atau mengenal. Bismillah adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Lauh Mahfuz dan kolam untuk menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kolam untuk mendatangi Lauh Mahfuz tersebut untuk menulis. Kolam bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berkata, "Tulislah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Kemudian kolam berseru, "Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung nama Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, ya Allah." Allah kemudian berkata, "Wahai kolam, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan arsy dan Lauh Mahfuz. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Kemudian Allah berkata, "Wahai kolam." Kolam pun menjawab dengan lemah lembut, "Baiklah ya Allah." Lalu Allah berkata lagi, "Wahai kolam, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Kolam menjawab, "Dengan apa aku harus menulisnya ya Allah?" Allah berkata, "Mulailah dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim." Lalu mulailah kolam menulis kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Tatkala kolam menulis huruf ba, maka keluarlah cahaya dari huruf ba tersebut, yang menyinari alam malaikat dari mulai arasy sampai bawah bumi. Lalu bertanyalah kolam kepada Allah, "Ya Allah, rahasia apa yang ada di huruf ba ini?" Lalu Allah menjawab, "Ba adalah kebaikanku kepada umat Muhammad." Lalu Allah memerintahkannya lagi untuk menulis huruf sin. Maka, keluarlah 3 liukan huruf sin, beberapa cahaya. Cahaya yang pertama terbang ke arasy, cahaya yang kedua terbang ke kursi, cahaya yang ketiga terbang ke surga. Tatkala kolam melihat cahaya-cahaya tersebut, maka, kolam bertanya kepada Allah, "Cahaya apakah itu ya Allah?" Dan Allah menjawab, "Ini adalah cahaya umat Muhammad. Cahaya yang pertama adalah cahaya sabikin, cahaya yang kedua adalah cahaya muktasidin, cahaya yang ketiga adalah cahaya asyin wazolimin. Sabikin adalah orang-orang yang terdahulu, muktasidin adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, asyin wazolimin adalah orang-orang yang berdosa dan berbuat zolim." Dan dari huruf sin pula, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat. Setiap satu malaikat memiliki 400.000 kepala, setiap kepala memiliki 400.000 wajah, setiap wajah memiliki 400.000 mulut dan setiap mulut memiliki 400.000 lidah. Di atas keningnya tertulis kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Setiap lisan mereka berzikir kalimat basmalah tersebut. Allah menjadikan barisan pada satu malaikatnya berjumlah 1000 saf. Malaikat yang pada barisan saf tersebut berzikir juga kalimat basmalah dengan melihat ke arah kening-kening malaikat yang bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim. Seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang-orang yang membaca bismillah pada setiap permulaan amal-amal mereka." Dan Allah menjawab, "Wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Aku akan memberkahkan amal mereka, dan menerima semua kebaikan mereka, juga akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka." Kemudian Allah memerintahkan kolam menulis huruf mim.
Maka keluarlah cahaya dari huruf mim, yang lebih terang dari huruf ba dan sin, sehingga menerangi arasi dan 7 lapisan bumi. Kolam pun terkagum-kagum berdiri di lauh mahfuz sampai 1000 tahun lamanya. Setelah itu kolam pun bertanya kepada Allah, "Ya Rab, cahaya apa ini?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai kolam, itu adalah Nur Muhammad. Dia adalah kekasihku, dia adalah ketulusanku, dia adalah rasulku, dan dia adalah pemimpin para nabi dan rasul, dan aku tiada menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini melainkan karenanya." Tatkala kolam mendengarkan penjelasan tersebut, maka kolam berkeinginan untuk menyampaikan salam kepada Muhammad. Lalu kolam meminta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurullah." Dan Allah bersabda kepada kolam, "Wahai kolam, engkau telah mengucapkan salam kepadanya. Padahal Muhammad belum ada. Kalau saja dia ada, pasti ia akan menjawab salammu. Wahai kolam, hari ini aku akan menjawab salammu. Karena kecintaanku kepadanya. Alaika mini salam ya kolam." Kemudian Allah memerintahkan kolam untuk menulis lafaz selanjutnya yaitu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu berkatalah kolam, "Ya Rab, apakah ini nama-namamu?" Allah menjawab, "Ya, aku adalah Allah bagi orang-orang terdahulu dan aku adalah Ar-Rahman bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan aku adalah Ar-Rahim bagi orang-orang yang berdosa dan zolim." Kemudian kolam menyelesaikan ketiga tulisan nama tersebut dalam 700 tahun. Ketika kolam telah selesai menulis kata-kata itu, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, nama Rohmanku dan nama Rohimku. 3 kata-kata yang penuh barokah ini, saya berikan sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa, bila mana hamba manapun dari umat Muhammad ini, menyebutkan kata basmalah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk hamba tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan." Itulah sekelumit ilmu marifat tentang bismillah, yang mungkin sedikit banyak bisa membuat kita tahu apa itu bismillah, yang tidak hanya bukan sekedar diucapkan saja tapi tahu dan kenal apa itu bismillah. Bismillah adalah hadiah khusus dari Allah untuk Muhammad dan umatnya, di mana berpahala besar bila dibaca, dan bisa menjadi tameng diri di dunia maupun di akhirat. Rasulullah menjelaskan, pada saat ayat basmalah Allah turunkan, awan-awan pada lari ke timur, angin tidak bergerak tapi laut-laut bergelombang, binatang-binatang dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang sedang terjadi, setan-setan dirajam, dan dilempari panah api dari langit. Dan Allah bersumpah demi kemuliaannya dan kebesarannya, bahwa apabila menyebut namanya atas sesuatu, ini niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu itu. Inilah bagian isi dari kitab yang tersembunyi, dan kajian ini selalu dicari oleh seluruh orang yang belajar ilmu spiritual, kebatinan. Karena kajian ini adalah kajian pembuka rahasia basmalah. Semoga dengan berbagi ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara di seluruh penjuru dunia.